Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فيا الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sadarkah kita bahwasannya kita hidup di akhir zaman? Sadarkah kita bahwasannya kita adalah umat Nabi terakhir yang menurut sinyalemen dari para ulama bisa jadi kitalah golongan yang kelak akan berjumpa dengan namanya kiamat itu. Hadirin, lantas jika benar kita adalah di masa akhir, di zaman yang akhir, dan bahkan kita kelak berjumpa yang dengan namanya perang besar akhir zaman, lantas apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan itu tentu tidak sederhana jawabannya. Maka dalam kesempatan kali ini izinkan kami mengetengahkan sebuah tema yang kami harapkan membawa sebuah kesadaran bahwasannya kita memang benar-benar di akhir zaman dan memang benar-benar kita bisa jadi akan bertemu dengan sesuatu yang tidak pernah sebelumnya terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya. Tentu ini hanya sebagian kecil dari ikhtiar agar kita senantiasa waspada, senantiasa mempersiapkan diri, dan semoga ikhtiar ini mendekatkan kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir zaman ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi yang tidak biasanya terjadi sebelumnya, semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari musibah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin makullah, maka tema kali ini adalah ujian akhir zaman dan sikap seorang mukmin. Hadirin wa rahmatullah, pembahasan kita untuk lebih sistematis, yang pertama adalah kita sadari akhir zaman yang salah satu karakteristiknya adalah kian hari ujian semakin berat. Semakin hari ujian semakin berat. Yang kedua, mengapa ujian dan kezaliman terjadi? Ini kita memahami pemicu-pemicunya. Nanti kita akan bisa amati bersama apakah pemicu itu sudah ada juga saat ini. Kemudian sikap mukmin saat terjadi fitnah. Ini yang kemudian menjadi sebuah pesan untuk kita semua, harus bagaimana ketika memang benar-benar
akhir zaman di depan mata. Tapi yang terpenting adalah menurut jenengan kiamat itu semakin jauh apa semakin dekat? Semakin dekat. Semakin dekat nggih? Berarti sepakat berarti. Memang kita semakin hari semakin mendekat dengan akhir zaman. Apakah di zaman kita ataukah setelah kita? Wallahu a'lam. Tapi yang penting adalah kita bersiap-siap. Hadirin makullah, terkait tentang karakteristik akhir zaman di mana kian dekat kiamat, kian berat ujian. Hadirin, kita amati bersama kondisi yang terjadi saat ini. Nampaknya benar-benar semakin hari semakin ruwet, semakin banyak musibah di sana sini. Rasulullah pernah menggambarkan ini laksana pekatnya malam. Musibah datang yang laksana pekatnya malam. Bayangkan, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, ini saya nukil dari hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlima. Kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Baca artinya, Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah beramal soleh atau berbuat kebajikan, maka nanti akan datang cobaan dalam agama seperti malam yang gelap. Seorang lelaki beriman di waktu pagi, di waktu sore ia menjadi kafir. Dan seseorang beriman di waktu sore, di waktu pagi ia menjadi kafir. Seseorang dengan mudah menukar agamanya dengan kesenangan duniawi. Hadirin, yang kita garis bawahi di sini adalah akan datang masanya sebuah fitnah yang pekat seperti pekatnya malam. Kaqita'il lailil mudlim, seperti pekatnya malam. Menurut panjenengan, masa itu sudah datang atau belum? Semakin kesini nampaknya semakin mendekati kayaknya. Bayangkan kalau kemudian manusia itu punya dimensi kehidupan. Ada dimensi individu, ada dimensi sosial. Individual ada sosial. Sekarang musibah tidak hanya individu tapi juga sosial. Betul betul. Yang namanya kriminalitas, yang namanya macam-macam. Musibah tidak menimpa satu tapi rame-rame. Kemudian anggap punya dimensi, ada ekonomi, ada dimensi politik. Kira-kira dimensi mana yang masih tersisa yang tidak ada musibah kali ini? Ekonomi ada musibah betul? Ada. Iya kan? Politik ada musibah betul? Ada. Hadirin, maka jangan-jangan kalau semua ini tertutup dengan musibah, jangan-jangan itu yang dimaksud pekatnya malam, karena tidak tersisa satupun yang masih baik-baik saja. Hadirin, sekali lagi disclaimernya, apa disclaimernya itu ya? Ngaji ini bukan menakut-nakuti dan kemudian menjadi semakin pesimis dengan kehidupan, bukan. Tetapi justru kita sadari inilah akhir zaman gitu. Jangan-jangan ini yang dikisahkan oleh Rasulullah. Jangan-jangan ini yang didawuhkan Allah dalam Al-Quran. Artinya kita perlu sadar, jangan-jangan memang kita benar-benar di akhir zaman. Hadirin makullah, ini salah satunya.
Ada lagi, Al-Quran menyebutkan adanya musibah kolektif. Al-Anfal ayat 25. Monggo Pak. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Hadirin, menurut panjenengan, musibah yang sifatnya kolektif gini nih, yang tidak menimpa hanya pada orang-orang yang berdosa, tidak hanya menimpa pada orang-orang yang berdosa, tapi bahkan yang nggak berdosa juga kena. Menurut panjenengan sudah terjadi atau belum? Sudah. Yang nyabuti yang nyabuti pohon siapa? Yang kena siapa? Jangan-jangan benar-benar sudah ada model begini, Pak. Dan ini lagi-lagi adalah Allah telah mewarning kita akan datang masanya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ada lagi. Al-Quran menyebutkan, belum, saya tambahkan yang di tafsirnya nih biar tambah lebih jelas. Hadirin, kalau tadi ayatnya, ini tafsirnya. Lihat, saya kasih warna, bedain aja. Bahwasannya akan datang sebuah cobaan dan ujian yang akan merata dialami oleh orang yang berbuat buruk dan yang selainnya. Berarti yang tidak berbuat pun juga kena. Lagi-lagi jawabannya, sudahkah ini terjadi? Jawabannya, jangan-jangan sudah terjadi. Hadirin, mari kita lihat ke lapangan. Seperti apa yang terjadi sekeliling kita. Kalau tadi dalilnya, sekarang kita lihat di lapangan. Hadirin, dalam catatan BNPB yang dipublish di situsnya, itu bahwasannya tahun 2024 jumlah musibah, jumlah total bencana di Indonesia saja Pak, setahun itu lebih dari 3.400 kali musibah. Berapa kali Pak? 3.400 kali lebih. Tepatnya berapa itu? 3.472. Padahal yang dikategorikan musibah di sini tentu tidak kecil Pak ini. Kalau musibah kebanjiran di tingkat RT, kira-kira BNPB perlu turun nggak? Tingkat RT, rumah jalan kebanjiran gitu, ditolong. Artinya yang catatan di sini, yang kategori musibah yang massal Pak. Dan jumlahnya ternyata lebih dari 3.400 kali. Yang kalau kemudian dibagi rata-rata, dibagi bulanan, dalam sebulan berarti kira-kira lebih dari 300 kali. Dalam sepekan berarti berapa? Berapa? 75 kali. Sehari semalam berapa? Jadi sehari semalam itu 10 kali setiap hari. La haula wala quwata illa billah. Menurut jenengan musibahnya ini termasuk golongan musibah banyak musibah atau sedikit musibah? Banyak musibah. Mari kita lihat tahun berikutnya Pak. Ini tahun 2004 ini. Sekarang tahun 2005. Hadirin, ini di awal tahun 2026 ya. Ini saya catat saja ini. Musibah menelan lebih dari 1.000 korban. Ini dipublish tanggal 14 Januari. Ini kasusnya banjir dan longsor. Tambah lagi Pak. Ada lagi. Gunung meletus. Gunung apa ini Pak? Marapi. Ada lagi Pak. Ini Marapi di mana ini? Marapi di NTT. Ya, NTT. Bukan Merapi Pak, Marapi. Oh, Sumbar ya, Sumbar, maaf. Yang satu lagi itu di NTT yang ini, satunya nih Pak. Nah, nih. Lewotolok NTT.
ini juga meletus Pak. Bayangkan, Sumatera meletus, sebelumnya mana? Semeru, ya kan? Semeru meletus, kemudian Merapi erupsi, kemudian apa lagi Pak? Tadi Marapi di Sumbar, Sumatera, kemudian NTT tadi lewat Tolok ini. Gimana Pak coba? Hadirin rahimakumullah. Nih, yang sebelumnya Merapi dan Semeru. Hadirin, kira-kira menurut jenengan musibahnya ini semakin hari semakin banyak atau semakin sedikit Bu? Semakin banyak. Jangan-jangan yang dikatakan pekatnya malam tadi sudah menjelang Pak. Jangan-jangan yang dikatakan Rasulullah akan datang musibah pekatnya malam itu, jangan-jangan sudah semakin dekat. Sekali lagi teriring doa, semoga Allah menyelamatkan seluruh kaum muslimin, zahir dan batinnya diselamatkan, sekeluarganya diselamatkan, dan semoga kelak kita bertemu di sini, kelak bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ditambah lagi Pak yang lebih mencemaskan sesungguhnya bagi kebanyakan orang. Ini Pak, diprediksi akan terjadi gempa besar yang namanya apa? Megatrust. Ini publikasi resmi Pak. Ini bukan karangan pinggir jalan. Bayangkan, petanya sudah ada Pak. Akan terjadi gempa megatrust ini, kira-kira gambarannya gempa besar yang besarnya lebih dari tsunami. Apa namanya? Kasusnya tsunami Aceh. Yan pirsa, di tsunami Aceh itu berapa skala Richter? 9. 9. Kurang lebih 9. Lupa berapa ya? Ya, pokoknya kurang lebih itulah ya. Espase piro itu. Hadirin, tentu kita tidak sedang mengolok-olok saudara kita yang ada di sana. Tentu kita doakan semoga Allah menerima mereka yang wafat dalam bencana itu, dan Allah memberikan kemudahan, kebaikan bagi mereka yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi kita perlu tahu Pak, ternyata ada lebih gede lagi Pak setelah ini. Diprediksi ada sampai 9,2 nanti itu, tembus angka 9, yang diperkirakan gempa itu menimbulkan tsunami dan tingginya tidak hanya 10 meter. Saya nggak mengatakan ini mengecilkan, arti hanya itu mengecilkan, bukan, tetapi lebih hebat lagi Pak daripada tsunami Aceh, yaitu konon sampai 30 meter Pak tsunaminya itu tingginya. Kalau yang 10 meter saja sudah menyapu sekian banyak rumah, kalau 30 meter kira-kira seperti apa? Hilang. La haula wala quwata illa billah. Hadirin, lihat ini Pak, petanya sudah digambarkan tuh. Kira-kira dari peta ini jenengan ada di mana posisinya? Mojokerto mana Pak itu Pak? Ada ya? Aman apa terancam Pak kira-kira? Ya Allah, kalau ngamati begini Pak, kita merenung, jangan-jangan benar gelapnya malam akan menjelang Pak. Kenapa? Karena bayangkan, jenengan sekarang kita misalkan anggap kasusnya gunung meletus, kemudian orang menjadi ya sudah jangan tinggal dekat gunung, pinggir-pinggir saja, dengan ya. Ternyata ancamannya pinggir tsunami. Ya sudah, kalau gitu jangan pinggir laut, tengah-tengah kota. Apa sekarang terjadi? Ya Allah, jangan-jangan itu Pak gelap Pak, kesana gelap, situ gelap, situ gelap. Jangan-jangan itu yang dimaksud gelapnya malam. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi kajian ini bukan bermaksud jenengan semakin pesimis. Jangan-jangan nanti pulang terus, ya apa mah arek-arek iku sekolah, gak usah mbak sekolah Pak. Jangan buyar ngene kok mbak sekolah iki lho. Jangan. Tetaplah berbuat baik. Rasulullah sampai dawuh, seandainya engkau mengetahui besok kiamat, sedangkan ada biji kurma di tanganmu, maka tanam. Bayangkan, besok kiamat sekalipun tanam Pak.
Apa artinya? Kebaikan sekecil apapun tetap kita lakukan, Pak. Mungkin kita memahami kalau dalam sekarang kemudian besok kiamat toh nggak ada yang makan, nggak usah mikir ke sana. Yang penting kita berbuat baik, yang penting kita melakukan kebaikan. Apakah itu dirasakan apa tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita melaksanakan amal-amal soleh. Hadirin makullah, banyaknya musibah harus menyadarkan bahwa kita butuh Allah. Hadirin, saya tarik nafas dulu ini sebelum melanjutkan ngaji. Terus terang ketika nulis ini saja, saya itu ndredeg, Pak. Ya Allah, musibah sekian banyak di mana-mana, Pak. Ini belum lagi musibah-musibah yang sifatnya ideologis, Pak. Islam sekarang macam-macam. Bayangkan, Pak, campur aduk. Belum lagi kemudian tambah lagi urusan-urusan riba misalkan. Riba ini dosa yang besar sekali. Tapi sekarang ini hampir di setiap sudut desa, RT itu ada namanya riba, Pak. Saya ngaji di beberapa tempat, saya tanya memang ibu-ibu atau jamaah di situ, saya tanya, di sini wonten riba mboten? Riba niku apa, Ustaz? Rolasan, saya bilang itu rolasan. Rolasan wonten mriki. Oh, mboten wonten mriki Ustaz rolasan. Wontene 13-an. Oh, padha nek ngono sing. Astagfirullah. Hampir di semua tempat, Pak. Saya tanya lagi sana, hampir sama. Artinya riba dianggap biasa. Padahal dosanya riba, kata Rasulullah itu ada 73 tingkat, Pak. Yang paling kecil adalah laksana dosanya, naudzubillah ya, seorang anak berzina dengan orang tuanya sendiri. Kalau dosa paling kecil aja seperti itu, Pak. Lantas bagaimana di atasnya? Bagaimana di atasnya lagi? Bagaimana 70 tingkat di atasnya? Ya Allah, dan ini terjadi di masyarakat kita. Di depan mata kita, Pak. Musibah lagi, Pak. Musibah bencana alam, musibah ini. Astagfirullah. Ditambah lagi sekarang ini perang. Perang di mana-mana perang, Pak. Jenengan tunjukkan di benua mana yang masih belum perang, Pak. Dalam Australia yang belum ya. Yang lain semua sudah ada. Ya kan? Lihat benua Asia, Afrika, ya kan? Hampir semua, Pak, sudah, Pak. Amerika. La haula wala quwata illa billah. Hadirin, maka jangan-jangan ini gelapnya malam yang dikatakan itu ada di sini. Jangan-jangan zaman kita ini, Pak. Hadirin wa rahmatullah. Ini belum lagi musibah penyakit. Sekarang ada penyakit baru, Pak. Apa namanya itu? Super apa? Super flu, iya. Bener ya? Super influenza, apa super flu? Super flu. Bukan Superman, kan? Ya Allah. Macam-macam sudah. Nah, hadirin sekali lagi, harusnya banyak musibah ini menjadarkan kita butuh Allah. Hadirin, Bapak Ibu rahmatullah, mari kita lanjutkan. Maka tadi benar, kian dekat kiamat, kian berat ujian. Ini karakteristiknya, Pak. Bapak Ibu rahmatullah, ada sebuah ayat yang menyatakan begini, Pak, bahwasannya surga itu akan diberikan setelah adanya ujian. Al-Baqarah 214. Monggo, Pak. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Hadirin, Allah dawuh di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Hadirin,
musibah-musibah itu ternyata memang Allah siapkan juga itu untuk menguji kaum muslimin, untuk menguji orang-orang beriman. Bahkan apakah mereka mengira masuk surga sebelum mereka diuji seperti orang-orang terdahulu? Hadirin, ujian yang dulu menimpa orang-orang beriman menurut panjenengan zaman Rasulullah itu ujiannya berat apa ringan, Pak? Dalam? Berat. Ada kisahnya seorang sahabat yang karena mempertahankan imannya, beliau ditindih batu besar dalam kondisi panas luar biasa, diterlentangkan di panas teriknya padang pasir, ditindih batu, Pak. Siapa? Sahabat Bilal. Jenengan bayangkan begitu itu bisa ngerasakan beratnya, Pak, kira-kira. Kalau jenengan ingin bayangkan, mungkin jenengan coba tidur terlentang di lapangan panas-panas, kemudian dikasih semen satu sak bal gitu di atasnya. Mungkin masih kurang gede lagi, Pak, zaman itu. Sedemikian sakitnya sahabat, tapi tetap mengatakan Allah ahad ahad, la ilaha illallah. Ada lagi sahabat, panjenengan pirsa kasusnya, ada seorang sahabat yang ditunjukkan di depan matanya itu orang tuanya itu disiksa habis. Pernah tahu siapa namanya, Pak? Sumayyah. Itu bayangkan, Pak, di dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum itu dijelaskan perkiraan gambarannya itu begini, Pak, gambarannya nyiksanya itu, Pak. Jadi kalau si ibunya itu disiksa dengan ditusuk, padahal beliau sedang mengandung, ditusuk itu perutnya. Kalau yang ini bapaknya ini, Pak, itu setelah diseret begitu, kemudian kaki satu diikat ke satu kuda, kaki satu diikat ke kuda yang lainnya, Pak. Kemudian dua kuda tadi itu digetak dengan menuju arah yang berlawanan. Satu ngetan, satu ngulon, kira-kira begitu. Kebayang nggak, Pak, apa yang terjadi? Sobek itu, Pak. Lepas kaki beliau, sobek, meninggal dalam kondisi siksa seperti itu. Menurut jenengan siksaan itu berat apa ringan, Pak? Berat. Kalau jenengan sekarang ini, yang jenengan alami sekarang ini, yang kita alami sekarang ini, menurut jenengan sudah seberat itu atau masih belum? Belum. Gimana, Bu? Makanya kalau hanya diuji berasmu ndak biasa, Bu. Ya kan? Berasmu ndak masih biasa, Bu. Ndak usah banyak sambat. Dulu sahabat Nabi mempertahankan imannya sampai sebegitu. Maka kalau kemudian zaman sekarang ini mungkin musibah akan bertubi-tubi yang beratnya mungkin seperti itu, ayo kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya, Pak. Semoga Allah menyelamatkan iman kita, semoga kita sampai meninggal tetap mengatakan la ilaha illallah. Hadir makullah. Nah, masalahnya adalah ternyata surga itu diberikan setelah ujian ini, Pak. Jadi jangan kau kira mendapatkan surga kalau kalian belum diuji begini. Apa artinya? Ujian yang datang itu belum apa-apa sebenarnya. Akan ada yang lebih hebat lagi seperti dulu, masa-masa dahulu. Hadir makullah. Maka ketika memahami ayat ini, maka optimis saja. Jangan pesimis, optimis. Kenapa? Karena berarti semakin datang ujian, berarti jarak kita dengan surga semakin dekat. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita fahami dari tafsirnya, Pak, ayat ini. Ini masih menggambarkan akhir zaman yang kian dekat, kiamat kian berat. Nih, Pak, tafsirnya begini. Apakah kalian mengira, wahai mukminin,
akan masuk surga, sedang belum datang kepada kalian cobaan yang serupa dan ujian yang menimpa kaum mukminin yang telah lalu. Hadirin, kira-kira siap mboten jenengan mengalami ujian-ujian yang beratnya seperti masa lalu itu, Pak? Kok malah meneng ngeten malian jenengan? Padahal belum akan masuk surga, Pak, kalau belum seperti ini. Bu, gimana Bu? Maka sing sabar ya Bu, jangan gampang sambat ya Bu. Belum apa-apa ujian kita ternyata. Bapak, pertahankan iman, pertahankan istiqomah ibadah kita. Ini belum apa-apa, Pak. Bayangkan hadirin, dibanding ujian-ujian kaum muslimin terdahulu, kita belum apa-apa. Makanya kalau kemudian sekarang ini udan rintik-rintik gitu aja spray ngaji. Ya opong ini gitu rasanya. Iya dah. Siapa Pak biasanya itu? Yang biasa bolak-balik spray ngaji gara-gara hujan ini siapa itu, Pak? Gak ada orangnya nggih, gak datang orangnya. Astagfirullah. Sing kuat. Masa gitu aja sudah ngaji ternyata ndak kebagian kotak murid nggak ngaji. Astagfirullah, model apa maneh. Ini belum apa-apa gitu loh. Hadir makullah, maka inilah yang akan kita alami, mau atau tidak, akhir zaman akan semakin ruwet seperti ini, Pak. Sekali lagi teriring doa, semoga Allah menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya kasih quote begini, Pak, berdasarkan ayat tadi. Ujian adalah salah satu jalan surga yang terbuka. Hadirin, pernah dengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Pernah dengar, Pak? Di surat apa? Ayat berapa itu, Pak? Al-Baqarah. Ayat pinten? Yang bisa jawab benar boleh pulang duluan, wis. Itu, Pak, nanti boleh dicari. Ayat setelahnya adalah alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan menunjukkan orang sabar kan. Terus ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hadirin, orang-orang yang kena musibah kemudian mau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya itu? Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Artinya ada kesadaran, Pak, musibah ini semua dari Allah, kita juga akan kembali kepada Allah. Yang hidup sekarang pun akan mati, kembali pada Allah, mengembalikan pada takdir Allah. Kesadaran itu, maka jenengan mendapatkan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim rahmah. Orang begini nih dapat shalawatum mir rabbihim, dapat sholawat dari Allah. Bayangkan, dapat sholawat dari Allah, Pak. Wa rahmah, dan dapat rahmah. Makanya dalam ayat Al-Quran itu yang dapat sholawat itu 2 orang, Pak. Yang pertama Rasulullah, dengan kalimat aktif yusalluna, terus diberikan sholawat. Yang kedua, orang yang kena musibah yang mau sabar, Pak, itu diberikan sholawat, tapi sholawatnya beda dengan bentuknya Rasul tadi. Terus itu. Kalau ini enggak, sholawatum mir rabbihim, bentuknya tidak kalimat aktif seperti zaman ketika apa? Kalimat untuk Rasulullah. Maksudnya, nek wis mari kena musibah terus gak sabar maneh, gak dapat lagi, Pak. Pas dapat musibah, mai sabar. Dapat setahun, metu sambate. Lah iya biyen niku asline aku sakjane gak kuat sakjane. Nguat-nguatno biyen niku. Loh. Maka sholawatnya jadi nggak dapat. Nah, sholawat dan rahmah ini menurut tafsir Ibnu Katsir, menyitir pendapat dari Said bin Jubair rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang tabi'in. Bahwasanya yang dimaksud sholawat dan rahmat dari Allah ini adalah dibebaskan dari api neraka. Berarti ketika musibah datang, pintu kesempatan untuk dibebaskan dari api neraka sedang dibuka oleh Allah Ta'ala.
Berarti kalau ada musibah datang, kira-kira ngucapkan innalillah apa alhamdulillah, Pak? Kok malah bingungnya dan sampean? Tentu innalillah, kita kembalikan pada Allah. Tapi kesedihannya, penyenangan sadari bahwasannya ini saat Allah membebaskan kita dari api neraka. Itu saya angkat sendiri, Pak, dalam tema kami, menghadapi musibah dengan senyuman. Hadirin, ada lagi hadis begini. Setiap musibah datang, setiap musibah yang dialami oleh mukmin itu mengurangi dosanya. Pernah dengar hadisnya itu, Pak? Hatta syaukatu yushakuha, sampai terkena duri sekalipun itu akan mengurangi dosanya, Pak. Jadi kalau kena musibah, dosa kaum muslimin itu akan berkurang. Berarti jangan kalau misalkan diuji sakit harusnya alhamdulillah apa marah-marah. Alhamdulillah. Dan gimana, Bu? Kalau diuji misalkan bapak ya rare terus sanjang, Bu, sepurane, Bu. Blonjone mudun, Bu. Potongannya akeh. Jenengan marah-marah apa alhamdulillah? Kok gurung waras ngono rek? Alhamdulillah, berarti pintu diampuni dosa, pintu terhindar dari api neraka dibuka sama Allah, Pak. Sudah jawab saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, maka ujian adalah salah satu jalan surga yang terbuka. Maka ini saya hanya menggambarkan betapa musibah yang datang tadi itu ada peluang, Pak. Istilahnya itu ada blessing in disguise. Oh, po maneh. Wes jam ini ada istilah-istilah asing tambah gak jelas. Apa maksudnya? Ketika ada musibah datang, jenengan lihat titik rahmatnya Allah, Allah siapkan, gitu nggih. Ketika kita bisa menghadapi musibah, benar-benar mengembalikan kepada Allah. Hadirin, baik. Sekarang kita lanjutkan ke subtema berikutnya. Mengapa ujian ini terjadi? Hadirin, secara umum ujian-ujian yang akan terjadi tadi, yang bertumpuk-tumpuk tadi itu sebabnya ada dua. Pertama adalah ulah manusia. Allah menjelaskan dalam mana? Asy-Syura ayat 30. Monggo, Pak. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Hadirin, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah jauh gini, musibah-musibah yang menimpa kalian itu tidak jauh-jauh dari ulah kalian sendiri. Maka musibah-musibah yang akan datang tadi, Pak, yang tumbuk-tumbuk tadi, lihat pemicunya di sini. Karena ada ulah-ulah tangan-tangan yang serakah, ulah tangan-tangan mereka yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Itu yang jadi pemicunya, Pak. Menurut jenengan, saat ini jumlah orang serakah yang berkuasa kira-kira tambah banyak apa tambah sedikit, Pak? Tambah banyak. Gak bahaya tak ini? Tambah banyak, Pak. Ini pemicunya, jelas berarti. Maka jenengan bisa lihat ini. Kalau semakin banyak orang serakah berkuasa, berarti ke depan ini kira-kira semakin banyak apa semakin sedikit, Pak, musibah-musibah ini? Semakin banyak, Pak. Jelas ini sudah. Ya Allah. Lah itu gara-gara malsu hasil pemilihan ya, Ustaz. Loh. Kalau terus noise bahaya ini. Hadirin makullah. Dalam tafsirnya, tafsir Al-Mukhtasar begini, Pak. Monggo dibaca, Pak. Apa saja yang menimpa kalian, wahai manusia, baik musibah pada diri atau harta kalian, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan maksiat dari tangan kalian. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan dan tidak menghukum kalian karenanya. Baik. Hadirin makullah. Jelas tadi ya, bahwasannya
ini adalah sebab dari tangan. Maka semakin banyak penguasa-penguasa yang terindikasi serakah, maka berarti musibah tadi yang tumpuk-tumpuk itu akan semakin kemungkinan terjadinya semakin besar. Ada lagi Pak, bahwasannya ini terjadi karena kezaliman yang Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu terjadi kecuali akan mendatangkan siksanya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 42. Monggo Pak. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Baik, hadirin, dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, ini saya percepat sedikit. Begini Pak penjelasannya. Hai Rasulullah, janganlah kamu mengira Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim yang mendustakanmu dan mengganggu orang yang beriman. Baik, itu aja sudah cukup. Hadirin, lihat di sini. Ternyata salah satu penyebab datangnya musibah adanya kezaliman kepada Rasulullah, kepada orang-orang beriman. Kepada Rasulullah dan kepada orang-orang beriman. Sekarang saya tanya panjenengan, jumlah orang mukmin yang hari ini tertindas, atau dibalik, jumlah orang-orang yang benci dengan orang beriman yang sekarang berkuasa semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak. Hampir di seluruh dunia Pak. Yang gak senang dan Islam itu ada di mana-mana. Ya Allah. Maka kalau kemudian semakin banyak yang berkuasa mereka, semakin banyak mereka mungkin berkuasa dengan hartanya, dengan politiknya, atau dengan yang lainnya, maka mengindikasikan berarti kemungkinan ke depan akan semakin banyak orang-orang zalim. Dan ketika itu terjadi, maka musibah akan datang Pak. Hadirin rahimakumullah. Maka saya sebut begini Pak, salah satu pemicu musibah adalah saat orang serakah berkuasa dan kebanyakan manusia bermaksiat kepada Allah. Dua komponen ini menurut panjenengan hari ini sudah lengkap apa belum? Sudah lengkap. Orang serakah berkuasa sudah ada. Nyaplok tonggoni sudah ada Pak ya. Itu kan kemarin paman siapa itu Pak? Nyaplok tonggoni, astagfirullah. Maka kemudian ditambah lagi banyak bermaksiat pada Allah. Sekarang jumlah orang satu RT aja Pak, misalkan satu RT yang sholat dan nggak sholat daripada orang-orang yang Islam di situ, kira-kira jumlahnya banyak mana? Sholat. Itu baru urusan sholat Pak. Ditambah lagi kalau kemudian yang sholat beneran dan sholat-sholatan banyak mana? Sholat-sholatan. Astagfirullah. Maka semakin kesini semakin dekat dengan pemicunya Pak. Maka jangan-jangan akhir zaman benar-benar masa kita sekarang Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang sikap mukmin saat fitnah terjadi, apa yang kita lakukan hadirin? Hadirin, ada petunjuk yang menarik dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 22 Pak. Al-Ahzab ayat 22. Monggo Pak. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Hadirin, ini gambaran hebatnya orang beriman. Orang beriman itu agak aneh gitu ya, agak aneh. Lihat nih ceritanya. Ketika itu orang-orang beriman dikabarkan bahwasannya golongan besar pasukan Ahzab itu mengepung Madinah, mau menyerang Madinah. Gabungan dari berbagai orang-orang yang benci dengan Rasulullah dan kaum muslimin itu ngelompok sudah mau nyerang, mau menghabisi Madinah. Tapi apa yang terjadi Pak?
Saat berita itu sampai pada orang beriman ternyata semakin bersemangat. Apa kuncinya? Mereka meyakini janji Allah. Kita lihat tafsirnya, Pak. Nih, tafsir Al-Muyassar, Pak. Begini tafsirnya. Manakala orang-orang beriman melihat pasukan Ahzab yang berkumpul mengepung Madinah, mereka teringat bahwa waktu kemenangan sudah dekat. Hadirin, mereka itu ingat janji Rasulullah. Bahwasannya wahyu nyampe kepada Rasulullah, bahwasannya ujian itu akan datang yang kemudian berakhir dengan kemenangan. Hadirin, saya misalkan begini, kalau panjenengan misalkan mendapatkan pengumuman besok ujian kenaikan kelas, misalkan panjenengan dulu waktu SMA, Pak, SMA dapat pengumuman besok kita ujian kenaikan kelas, itu jenengan sedih apa susah? Podo ya, podo. Sama ya. Sedih apa susah? Sedih apa senang, Pak? Kalau jenengan melihat besok ujian terus malih melekan sinau, malih bolak-balik belajar, mungkin yang sedih di situ. Tapi kalau panjenengan melihat bahwasanya berarti masa kenaikan kelas semakin dekat, jenengan akan beda rasanya. Faham mboten Bu panjenengan itu niki? Bu, faham mboten Bu jenengan? Nyantol mboten niki? Dereng nyantol. Kalau ulangi malih. Kalau panjenengan memahami pengumuman ujian, kalau bayangkan ujian akan dilaksanakan minggu depan, ujian kenaikan kelas. Kalau jenengan melihat ujiannya sedih panjenengan mungkin. Waduh, male kaisok dolen niki, kan? Male sinau iki, kan? Tapi kalau jenengan melihat bahwasannya berarti sebentar lagi kita akan naik kelas, maka beda rasanya. Dereng paham? Paham, sampun paham? Maka yang diubah, Pak, yang beda antara orang beriman dan orang nggak beriman itu adalah sudut pandangnya. Sudut pandangnya. Saya pernah mengisahkan terkait sudut pandang ini, itu seperti begini, Pak. Ceritanya adalah bunga melati tumbuh di atas teletong sapi. Bunga melati tumbuh di atas teletong sapi. Kalau panjenengan menjadi fotografer, Pak, yang punya potret yang mana? Gitu. Kalau panjenengan foto melatinya, Pak, wah itu jadi indah, Pak. Bisa dipajang di mana-mana, Pak. Ya kan? Muncul lagunya juga itu kan. Melati indah berseri. Wah, muncul puisi juga itu, Pak. Tapi bayangkan kalau sedikit turun saja kameranya, ketok apa itu, Pak? Lagunya ganti popo. Hadirin, maka disitulah, Pak, perang yang besar yang akan waktu mengancam kaum mukminin, kaum muslimin di kota Madinah, ternyata bukan dilihat perangnya, tapi berarti kemenangan semakin dekat. Hadirin, kalau panjenengan, saya misalkan lagi seperti ini, Pak. Ketika malam semakin larut, maka artinya fajar akan segera datang. Sakit dipahami, Bu? Berarti kalau ini berita berbagai macam kesulitan akan datang, sedangkan dijanjikan oleh Allah nanti Islam akan bangkit lagi yang kedua kalinya, di mana akan jaya, kemudian seluruh bumi akan diwarnai dengan rahmat Allah. Berarti bisa jadi kitalah yang akan mengalaminya. Maka kalau panjenengan dapat kabar sekarang banyak musibah datang, yang dilihat mana, Bu? Teletongnya apa melatinya tadi? Maka berbahagialah, bisa jadi jenengan yang akan mengalami era keemasan Islam kembali. Bisa jadi jenenganlah yang akan mengalami
indahnya Islam diterapkan di muka bumi ini. Maka jangan lihat lagi teletongnya, sudah. Lihatlah melatinya. Understand? Baik. Ini penting Pak memahami sudut pandangnya Pak. Maka saya sejak awal tadi kan jangan sampai kemudian ini menjadikan semakin takut terus rasa-rasa kerja. Jangan, kerja aja terus aja. Karena bisa jadi panjenenganlah yang akan membawa Islam ada kemasan lagi. Bisa jadi di tangan-tangan panjenenganlah Islam akan jaya kembali. Maka optimislah, jalan terus. Hadirin Allah, yang kedua, semua terjadi atas kuasa Allah. Allah dawuh dalam At-Taubah 51. Monggo Pak. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Hadirin, kita memahami semua yang terjadi di alam semesta ini, yang besar, yang kecil, tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah. Maka ketika banyak musibah terjadi, sadarkan dengan ayat ini Pak, bahwasannya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau memang yang menjadikan musibah ini Allah, yang menjadikan jadi tidaknya perang besar itu Allah, yang menjadikan kita selamat enggak selamat itu adalah Allah, maka tidak ada pilihan lain. Maka kembalilah kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, maka sikap kita ketika semakin banyak musibah ini mendekat, semakin banyak kemungkinan perang di sana sini, tetangga kita paling dekat sudah mulai bukan uncal-uncalan apem Pak, bukan uncal-uncalan lentu. Yang diuncalnya apa? Bom sudah Pak. Tetangga dekat kita Pakistan sama India sudah lebih dulu. Yang satu lagi mana? Thailand sama? Iya kan? Itu banyak pirsa Thailand betul Bu? Pirsa. Thailand ini lho, cerai Manjaragung nih lho. Dekat dengan kita itu. Loh, itu sudah sedemikian. Maka sekali lagi teruslah mendekat kepada Allah. Karena tidak ada pilihan lain Pak. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang mengatur alam semesta Allah. Kalau Allah bisa mengatur langit seisinya, Allah bisa mengatur matahari, planet-planet, maka apa susahnya Allah mengatur alam semesta kecil yang namanya bumi ini? Apa susahnya Allah membolak-balikan hati di antara kita? Apa susahnya Allah menjadikan kejadian-kejadian yang dulu diberikan pada Nabi dan Rasulnya, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api, apa susahnya itu kemudian Allah lakukan kembali untuk kita? Maka yakinlah bahwasannya solusinya adalah mendekat kepada Allah. Hadirin wakullah, Allah penggenggam alam semesta. Yang terjadi atau tidak semua atas izinnya. Maka mendekat kepadanya adalah kunci keselamatan. Hadirin, lantas apa beberapa prinsip praktis mukmin di akhir zaman? Nanti bisa dibuka sendiri Bu di ayatnya. Yang pertama adalah jadilah sebagai orang berilmu. Ini An-Nahl ayat 43. Yang kedua adalah sabar dan menjaga iman. Ini saya singkat-singkat, panjenengan bisa cek sendiri. Menjaga lisan dan sikap. Kemudian perbanyak amal soleh. Kemudian doa dan taubat. Ini ayat-ayatnya sudah saya tunjukkan. Harapan saya panjenengan bisa nanti kondur, bisa dibuka lagi Qur'annya, dibuka lagi tafsirnya, dibuka lagi hadisnya, gitu nggih. Nek kober nggih. Ndelok modele kata bae kober. Ya sudahlah, paling tidak jangan perlu tahu poin-poinnya aja. Oh, berarti ternyata semakin hari semakin berilmu, Pak. Itu kuncinya. Semakin banyak untuk ilmu. Alhamdulillah jenengan di tempat yang banyak ngajinya, alhamdulillah. Teruskan, Pak, teruskan. Semangat nyari ilmu. Gali ilmu sebanyak-banyaknya pada guru-guru kita, pada ulama-ulama kita, kiai-kiai, ustadz kita. Tanya yang banyak biar semakin berilmu diri kita.
Kemudian apa? Sabar dan menjaga iman. Itu kunci, Pak. Sing sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Kemudian menjaga lisan dan sikap. Lisan ini sumber dosa, Pak, yang banyak dijaga. Kalau enggak ini bisa kelepasan jadi dosa. Ngomong diatur. Jangan asal jeplak tuh. Ya Allah. Kemudian perbanyak amal soleh. Perbanyak, Pak. Mumpung masih sempat lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kemudian doa dan taubatlah, karena bisa jadi musibah yang besar yang mungkin tidak pernah kita bayangkan itu akan terjadi segera datang. Maka perbanyak doa dan taubat. Hadirin wakullah. Dan catatan saya, Pak, salah satu amal soleh yang utama yang harus kita jaga adalah apa? Menjaga soft kaum muslimin. Hadirin, ini sebagai pesan akhir dalam kajian kita ini. Jadi ketika semakin dekat dengan akhir zaman, di mana akan pada saatnya akan berhadapan tentara orang beriman berhadapan dengan tentara Dajjal, maka jangan pilih Dajjal, Pak. Bergabunglah dengan orang-orang beriman. Maka kokohkan barisan kaum muslimin. Sudahlah, salinglah menyayangi, saling memahami kekurangan masing-masing. Kita tidak sempurna, kita saling mendekat, saling menyempurnakan. Saya kemarin membahas di Al-Ikhlas itu, golongan yang Allah benci adalah mereka yang berlebihan. Kalau pada orang musuh saja kita tidak boleh berlebihan, apalagi dengan sama muslim. Biasa sajalah, perbedaan itu biasa, nggak usah berbesar. Allah kita sama, nabinya sama, Qur'annya sama, kiblatnya sama, sudah kita bersaudara. Kekurangan itu mesti terjadi sebagai seorang manusia yang enggak sempurna. Hadirin makullah, maka kesimpulan kita yang pertama adalah kian mendekati kiamat, kian berat ujian. Bersabarlah. Hadirin, akhir zaman adalah masa seleksi iman. Iman akan diseleksi ketika itu, maka yang kokoh imannya itulah yang akan lulus ujian dan akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Kemudian seorang mukmin tidak usah panik, tidak usah putus asa, jalan terus, Pak, lakukan kebaikan-kebaikan selagi bisa. Kemudian fitnah akhir zaman bukan alasan menjauh, tapi justru kian mendekat kepada agama dan taat kepada sang pemilik alam semesta. Dekatlah pada Allah, perbanyak zikirnya, perbanyak ngajinya, perbanyak sholatnya, karena itu caranya. Terakhir, perbanyak amal soleh selagi masih ada kesempatan. Hadirin rahimakumullah, akhirnya selamat bersiap menghadapi episode akhir zaman dengan ilmu, iman, dan perbanyak amal soleh. Semoga manfaat kajian kita kali ini. Pertanyaan mungkin bisa disampaikan di luar forum. Aku qouli hadza fastaghfir lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallimna wal muslimin ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaklumi. Jika ada yang benar semua dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dimaklumi. Semoga ketemu lagi lain kesempatan. Kita akhiri alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.